Pemerintah saudara berencana memotong gaji karyawan untuk dana tambahan pensiun. Potongan ini bersifat wajib menambah uang pensiunan yang didapat. Jika diterapkan, potongan gaji pekerja akan bertambah. Saat ini karyawan sudah menjalani sejumlah potongan gaji, mulai dari pajak penghasilan atau PPh 21 nominalnya 5-35%. Ini tergantung pada besaran penghasilan. Kemudian potongan ini dibayar oleh karyawan. Ada juga BPJS Kesehatan jumlahnya 5%. Pembagiannya 4% dibayar perusahaan dan 1% dibayar karyawan. Kemudian yang berikutnya adalah BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua atau singkatannya JHT. Nah, potongannya 5,7%. 3,7% dibayar oleh perusahaan, 2%-nya lagi dibayar karyawan. Ada pula potongan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun nilainya 3%. 2% dibayar perusahaan, 1%-nya dibayar karyawan. Selain potongan tadi yang saya sudah jelaskan saudara, ini kali ini pemerintah punya program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA sebesar 3%. 0,5-nya dibayar perusahaan dan 2,5% dibayar karyawan. Dana ini nantinya digunakan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi para peserta. Yang terakhir adalah program dana pensiun tambahan bagi karyawan yang kita akan bahas. Lalu sebenarnya apa yang menjadi alasan bagi pemerintah menerapkan potongan untuk dana pensiun tambahan? Kita bahas selepas informasi berikut ini. Pemerintah berencana memotong kembali gaji pekerja untuk program pensiunan tambahan. Otoritas Jasa Keuangan menyebut potongan gaji merupakan turunan dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang bersifat wajib. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Ogi Prastomiono menyatakan, pensiun yang diterima pensiunan relatif kecil, yakni 10-15% dari penghasilan yang diterima. Hasil data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil ya. Itu hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif ya. Sementara upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan juga memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO itu ada standar yang ideal itu adalah 40%. Direktur Economic Center of Economic and Law Studies, Selius Nailul Huda menilai rencana pemotongan gaji untuk dana pensiun tambahan kurang tepat saat masyarakat banyak dihadapi beban pengeluaran. Kita masih melihat masyarakat Indonesia ini masih terlalu kecil untuk replacement ratio, yaitu dana yang diterima ketika pensiun dibandingkan dengan dana ataupun pendapatan ketika mereka masih aktif dalam bekerja. Replacement ratio masyarakat Indonesia itu ada di angka 15%. Padahal kalau kita lihat rujukan ILO, itu replacement ratio itu harusnya bisa mencapai 40%. Rencana pemotongan gaji untuk dana pensiun tambahan dinilai warga semakin menambah beban karyawan. Warga menilai potongan gaji menurunkan daya beli masyarakat. Itu saya nggak setuju ya. Apalagi juga di BPJS Kesehatan itu udah dipotong secara 5% dan ketenaga kerjaan itu juga udah ada potongan dari BPJS yang dana pensiun dan dana hari tua juga sih. Jadi habis dong saya. Saya nggak setuju banget sih. Saya orang pertama yang nggak bakal setuju karena gimana ya, untuk jangka pendek ini menurut saya terlalu berat, apalagi untuk kelas menengah ya. Saya sebagai yang kelas menengah itu sangat berat banget sih. Terus bolehlah kalau misalnya emang pemerintah itu mau mengikuti negara maju. Kita ini kan baru masih negara berkembang ya. Kalau di negara maju itu kan semuanya ditanggung, dari pendidikan, kesehatan, semua gratis. Sedangkan kalau di negara kita di Indonesia kan masih semuanya kita yang nanggung. Pendidikan kita bayar sendiri, kesehatan BPJS kita masih iuran sendiri. Masa ya sekarang mau dipotong lagi dana pensiun dari gaji kita? Beratkan sekali karena kan sudah ada potongan BPJS, belum lagi ada JHT. Nah ini rencananya isunya malah ada TAPERA dan satunya lagi itu apa itu? Dan itu justru
memperburuk kondisi kita gitu loh sebagai pekerja swasta. Selama ini sejumlah potongan yang diambil dari gaji karyawan diantaranya pajak penghasilan PPh 21 nominalnya 5-35% tergantung pada besaran penghasilan. Potongan ini dibayar oleh karyawan. Lalu ada BPJS Kesehatan, jumlahnya 5%, pembagiannya 4% dibayar perusahaan dan 1% dibayar oleh karyawan. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua atau JHT, potongannya 5,7%, 3,7% dibayar oleh perusahaan dan 2% dibayar oleh karyawan. Ada pula potongan BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun, nilainya 3%, 2% dibayarkan perusahaan dan 1% dibayar oleh karyawan. Rencana pemotongan gaji untuk tambahan dana pensiun saat ini masih menunggu PP yang belum diterbitkan pemerintah. OJK juga belum memastikan berapa minimal pendapatan yang wajib mengambil pensiun tambahan. Tim Liputan Kompas TV. Wacana potongan gaji karyawan untuk dana pensiun masih akan digodok. Lalu apa yang menjadi alasan penambahan dana pensiun? Malam hari ini kita berbincang dengan anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Golkar, Misbakun, yang akan segera bergabung. Dan kini sudah ada peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Tauhid Ahmad. Selamat malam Mas Tauhid, nanti Mas Misbakun akan bergabung. Selamat malam Mas Tauhid. Selamat malam, apa kabar Mbak? Baik, Mas Tauhid, jadi dengar wacana adanya dana pensiun tambahan nih. Sebelum saya ke waktunya sekarang, tepat atau enggak, saya mau tanya dulu nih. Ini sebenarnya bagus nggak sih buat kita para pekerja yang nanti juga akan pensiun? Ya, saya kira begini ya, kalau kita lihat dana pensiun di banyak negara berkembang maupun maju, sebenarnya lazim itu ada begitu ya. Tentu saja ini menjaga para pekerja ketika katakanlah meninggal dunia untuk keluarganya atau sudah waktu masuk pensiun atau ketika mengalami kecelakaan. Jadi secara prinsip memang sudah ada begitu dan bermanfaat. Nah, masalahnya kita sudah mendapatkan alokasi sebesar 3% ya, kurang lebih 3 plus tadi dana JHT sekitar 5%-an ya, atau sekitar 8%. Artinya secara fungsional meskipun duanya berbeda, itu juga jumlahnya kalau misalnya pas katakanlah jaminan hari tua itu dicairkan, itu juga sudah cukup lumayan begitu ya. Jadi dari dua itu saja sebenarnya cukup. Nah, ini kan kemudian dianggap bahwa dari dua komponen JHT maupun dana jaminan pensiun itu dianggap kurang begitu ya. Nah, problemnya adalah situasi hari ini tidak memungkinkan dengan kondisi sosial masyarakat dalam daya beli rendah. Nah, hasil pendataan survei BPS ya, kenapa pertumbuhan ekonomi kita melemah, karena konsumsi melemah, dan kalau kita lihat pengeluaran dari kelompok kelas menengah ini mengalami peningkatan. Yang paling pertama prioritas mengalami peningkatan adalah pajak atau iuran. Ya, yang kedua perumahan, ketiga barang jasa lainnya, keperluan pesta, pendidikan, dan makanan ya. Ketika disebutkan bahwa pajak iuran yang dirasakan paling meningkat, itulah yang kemudian kami melihat mungkin saat ini belum tepat waktunya untuk dikenakan dana pensiun tambahan. Kalau itu bersifat wajib begitu. Ini yang saya kira karena bersifat wajib, ini yang kemudian saya kira memang memberatkan walaupun undang-undang ini mewajibkan ada tambahan. Berarti karena waktunya tidak tepat, artinya adalah sekarang yang dihadapi adalah bukannya menambah lagi pundi-pundi di karyawan, tetapi kemudian menghabiskan pundi-pundi karyawan ini yang tadi juga ternyata dalam paket berita sebelumnya juga dikeluhkan nih, udah harus keluar pajak, kemudian juga ada BPJS Kesehatan, memang itu bagus untuk kita kesehatan. Kemudian tapi juga ada BPJS seperti tadi Ketenagakerjaan dan jaminan untuk pensiun juga. Ya, saya kira dengan situasi sekarang ini ya, kalau katakanlah ya, meskipun ini mungkin long term sangat bagus, tapi kalau kondisi masyarakat katakan lagi tidak memungkinkan, maka mungkin tidak perlu dipaksakan kalau ini bersifat wajib. Saya melihat kalaupun ada rezeki dan sebagainya ya, katakanlah karyawan yang menengah ke atas silahkan mengikuti ini, tapi kalau bersifat wajib, kami melihat bagi menengah dan menengah bawah ini mungkin terlalu berat, karena mereka sebenarnya sudah punya JHT plus jaminan pensiun sekitar 7-8%. Nah,
Berarti Itu yang artinya bukan kemudian- hanya sekedar timing, tetapi wajib apa enggaknya itu juga perlu harusnya jadi betul, catatannya. betul, ya, Oke, betul, karena tadi ya, karena sudah ada modal, kecuali tidak ada sama sekali, Mas maka Tauhid. itu menjadi, ya. Nah kalau gitu sekarang saya tanyakan karena Komisi 11 DPR Mas Misbakun sudah hadir bersama kita, sudah join. Selamat malam Mas Misbakun. Masih di mute Mas. Mas, jadi ini tadi dari kata-kata dari Indef nih, kemudian juga banyak sekali para pekerja yang menanyakan kok bebannya ini banyak banget ditambahkan lagi. Belum kemudian ada kenaikan PPh, sekarang juga ada dana pensiun tambahan. Ini rasanya nggak tepat nih Mas kalau misalnya dana pensiun tambahan ini dilakukan sekarang Mas Misbakun. Dari perspektif DPR, setuju nggak sih sebenarnya ada dana pensiun tambahan? Masih di mute Mas? Selamat sore pemirsa semua, Mas Tauhid yang saya hormati. Semangat Undang-Undang PPKSK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan ini, P2SK, sebenarnya sangat bagus. Kita melihat pada saat terjadinya amandemen undang-undang itu, semangat kita pada saat itu adalah bagaimana dana pensiun kita ini kita perkuat. Ketika kita ingin memperkuat dana pensiun tentunya, maka penguatannya adalah seberapa besar kontribusi para penerima pensiun itu saat mereka nanti. Jadi masyarakat jangan beranggapan bahwa semangat undang-undang ini adalah menjadi beban. Undang-undang dana pensiun ini kita berikan penguatan tambahan ini karena apa? Sebenarnya akan kembali kepada orang yang mau pensiun. Itu kembali kepada orang. Tapi masalahnya waktunya Mas, ini masyarakat menengah saja sudah turun. Ini kalau masalah waktu banyak ini pengeluaran. kan juga masalah timing. Itu saya setuju. Itu jangan juga dikaitkan dengan yang lain. Maksud saya begini, ini akan kembali kepada masyarakat. Mereka membayar sekarang, mengurangi konsumsinya, atau dia kemudian secara jangka panjang mereka akan menikmati ketika mereka pensiun. Dengan jumlah tabungan pensiun yang besar, manfaat pensiun yang lebih panjang, dan kemudian benefit-benefit lain setelah mereka pensiun dan tidak mempunyai umur produktif. Itu yang harus masyarakat pahami. Tapi masalahnya, Mas Misbakun, yang dipertanyakan juga adalah sebenarnya wajibnya ini loh. Kan ada saja pasti karyawan yang banyak kebutuhannya begitu untuk sekarang. Gini, kebutuhan itu tidak pernah kita akan berkurang, kapanpun. Ada kenaikan PPN, tidak ada kenaikan PPN, ada tarif ini dan sebagainya, tidak. Kapanpun itu akan terjadi. Yang perlu kita sampaikan itu adalah filosofi dasarnya, semangat kita itu adalah memberikan penguatan kepada masyarakat bahwa ada, masyarakat ini nanti jangan sampai kemudian ketika umur masyarakat Indonesia itu makin tua, harapan umurnya makin panjang, kemudian yang terjadi apa? Usia para lansia kita, para pensiunan kita justru di saat pensiun mereka tidak bisa mendapatkan kesejahteraan. Tapi kan kita sudah punya dua nih, ada JHT juga, ada jaminan pensiun sebelumnya. Berbeda, JHT dan jaminan pensiun itu berbeda. Jaminan hari tua itu kan hanya saat dia jaminan jatuh tempo pada saat dia mau pensiun. Nah ini pensiun yang setiap bulan yang harus dia bayar. Itu. Bulannya tiap itu. Nah inilah yang harus masyarakat disadarkan sepenuhnya, tabungan pensiun mereka itu harus sesuai pada saat mereka usia produktif. Pada saat mereka produktif. Itu. Oke. Pada saat dia produktif berapa persen? Contoh, di negara-negara yang maju, ya kan? Di negara-negara yang maju, di mana antara PPh, jaminan sosial, security system mereka, ya kan, kemudian usia pensiun mereka dibundling jadi satu, maka kelihatan bahwa tarif pajak mereka akan tinggi. Tapi kan kita belum negara maju, Mas. 10%. Tetapi Indonesia kan parsial. Ketika ini parsial, maka orang akan menghitung, saya kena pajak, saya kena ini, saya kena BPJS, saya kena ini, kena ini. Karena apa? Kita belum mengintegrasikan sistem jaminan sosial kita. Oke. Mas Misbakun, pada saat ini kalau kita perhatikan, saya tidak ingin mengatakan, memang bebannya kepada masyarakat, tapi saya ingin membangun wacana, menyadarkan kepada masyarakat. Kita mau membangun sistem pensiun yang kuat. Kalau kita mau membangun sistem pensiun yang kuat, dengan kemudian
di saat kita umur produksi dan tidak produktif saat kita pensiun, ternyata apa? Kesejahteraan kita jangan menurun terlalu drastis. Oke, Mas Misbakun. Kita saat produktif di sini, kemudian pada saat pensiun kita di sini. Karena apa? Pada saat take home pay-nya, pada saat produktif, misalnya 50 juta, 25 juta, ternyata setelah pensiun cuma menerima 3 juta, 4 juta. Nah, inilah yang harus dibangun kesadarannya. Oke, dibangun kesadarannya, Mas Misbakun. Oke, saya mau ke Mas Tauhid lagi kembali. Mas Tauhid, itu tadi Mas Misbakun bilang ini sebenarnya harus dibangun kesadarannya dari usia produktif nih. Jangan hanya karena konsennya kita harus mengeluarkan banyak tambahan dana lagi. Ya, kalau saya lihat kan sebenarnya ini sudah ada terbangun kesadaran ya, karena para pekerja yang penerima upah maupun bukan penerima upah wajib ya ikut dalam kepesertaan jaminan pensiun ya sebesar 3%, di mana sebagian dibebankan ke pemberi kerja 2% dan pekerja 1% begitu dalam sebulan. Dan saya kira kalau kita lihat semakannya tetap kalau mereka sebenarnya sudah sadar. Tetapi memang besaran ini yang kemudian di saat yang sama itu ada beban-beban lain yang cukup besar. Dan ini yang saya kira sudah terkonfirmasi dengan hasil studinya BPS, beban itu sangat besar pada saat ini begitu. Nah, kenapa ini bersifat wajib tadi? Karena akan mengurangi yang lain, dan saya kira karena yang persoalannya adalah mereka bisa makan atau tidak hari ini untuk kebutuhan makanan. Karena yang tidak dilihat adalah pada saat yang sama kebutuhan makan sekarang lebih tinggi, sehingga kalau yang lain ikutan tinggi itu akan mengurangi konsumsi, dan ini yang kemudian dampak kesejahteraan jangka pendek mereka terganggu dan tidak bisa bicara jangka panjang. Nah, ini yang saya kira soal momentum saja. Yang kedua, kewajiban tadi yang kemudian mungkin bisa berpengaruh kepada mereka untuk sifatnya jangka panjang itu mungkin. Ngomong-ngomong tentang soal besaran, Mas Misbakun, ini sebenarnya sudah ada informasi belum berapa sih besarannya kalau misalnya dana pensiun tambahan ini jadi diterapkan buat karyawan? Masih di mute, Mas? Ini kan sifatnya pungutan. Kalau sifatnya pungutan, sejak awal pada saat kita membahas undang-undang PPKSK ini, P2SK ini, kita sampaikan kepada OJK maupun pemerintah bahwa pemerintah harus pada peraturan turunan di bawahnya harus berkonsultasi dengan BPS. Karena di sana akan ada objek-objek pungutan dan tarif-tarif. Jadi belum diputuskan ya berapanya ya? Belum diputuskan. Tapi yang perlu, sekarang saya punya satu concern yang sangat serius, adalah membangun kesadaran masyarakat bahwa pensiun itu penting untuk kesejahteraan mereka setelah tidak produktif. Ini. Kemudian ini juga ide yang bagus untuk ke depan, yaitu sistem jaminan sosial kita, SJSN kita, sistem jaminan sosial nasional kita harus terintegrasi. Tapi kalau tadi fokusnya ke jaminan hari tua, tadi Mas Tauhid juga bilang ya jangan sampai karena konsennya ke jaminan hari tua, sekarang aja bingung nih mau makan apa kalau misalnya pengeluarannya banyak banget yang harus ditambahin. Lah, ini kan mengambil proporsi dari gaji pokok kan, dari gaji sama mereka. Kan ada bagian proporsi yang ya masyarakat juga harus kebutuhan masyarakat pasti kita kalau bicara kebutuhan kita tidak pernah ada habisnya, Mbak. Kita semua tahu itu. Tetapi jangan sampai kemudian kita habiskan semua apa yang menjadi penghasilan kita hanya dikonsumsi pada saat itu. Makanya kan persentasenya kan tadi kalau selama ini yang ada di dalam sistem BPJS kita kan 2% oleh pemberi kerja, 1% oleh pekerja. Nah, nanti yang tambahan dana pensiun ini akan kita atur seperti apa? Ya tentunya kita tidak akan memberikan tarif yang membebani para pekerja-pekerja produktif ini. Kita sangat sadar untuk itu. Tetapi ada satu isu yang besar, yaitu masyarakat disadarkan bahwa jangan sampai di saat mereka tua, di saat mereka menikmati hidup, di saat mereka tidak produktif, justru harusnya menikmati pensiun, mereka justru tidak sejahtera. Oke, Mas masuk golongan kepada masyarakat. Kemudian yang utama adalah negara harus mulai membangun sistem jaminan sosial nasional yang terintegrasi. Itu yang mengelolanya nanti siapa, Mas Misbakun, di dana pensiun tambahan ini? Kalau menurut saya ya, karena ini sifatnya pungutan langsung kepada industri, pelaksana industrinya ini kan yang regulator industrinya kan ada di OJK. Sesuai amanat Undang-Undang PPKSK itu. Ya kan?
Lah, ini harus menjadi karena sektor keuangan semuanya ada di OJK. Dana pensiun, insurans, ya kan, sistem keuangan dan sebagai perbankan itu kan ada di mereka. Ya. Nah, ini kan harus disadarkan kepada negara bahwa sistem jaminan sosial karena itu bagian dari safety net. Mas Misbakun, bentar, saya mau saya potong dulu bentar. Saya mau tanya ke Mas Tauhid. Ini selain tadi waktunya, selain kemudian masyarakat lebih banyak tadi ya butuh gimana nih memakannya kalau misalnya harus dipotong-potong terus. Ada kekhawatiran juga nggak sih dengan adanya dana-dana tambahan ini sebenarnya gimana mengelolanya? Nanti jangan-jangan bisa keluar nggak pada saat hari pensiun? Ada juga nggak sih kekhawatiran itu, Mas Tauhid? Ya pasti terjadi ya. Saya kira kita sudah pernah mendengar berita bagaimana taspen dan sebagainya. Saya kira itu menjadi case begitu walaupun tidak semuanya ya. Saya menarik dengan ide Pak Misbahun ya, tetapi rasanya problemnya adalah kita memiliki beragam undang-undang. Ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur soal JHT dan JP. Kemudian Undang-Undang BPJS, Undang-Undang Kesehatan juga mengatur, mohon maaf ya, untuk jaminan sosial kesehatan juga mengatur BPJS Kesehatan. Termasuk juga nanti yang OJK untuk dana tambahan ini. Nah, bagaimana kita bisa mengintegrasikan ya ketika katakanlah secara undang-undang berbeda, institusi penyelenggara berbeda begitu. Sehingga integrasi itu sulit dilakukan. Apakah misalnya koordinasi antara pungutan untuk jaminan pensiun itu bisa sama dengan yang OJK begitu, melihat konsekuensi dan integrasi sistemnya juga berbeda antar dua lembaga pemerintah begitu. Saya kira ini yang harusnya dipisahkan. Tapi lagi-lagi kembali lagi adalah beban masyarakat ya, karena saya kira kesadaran sudah muncul ya. Mereka sadar, terutama pekerja formal, ketika ada potongan mereka sudah muncul begitu. Tetapi pasti juga dipikirkan karena rata-rata katakanlah mereka berada pada tingkat menengah bawah ya. Ini sensitif ketika ada potongan dan karena beban pengeluaran lain itu tidak bisa dikalkulasi dan cenderung besar ya. Kenapa makanan? Karena dalam 2 tahun terakhir inflasi makanan itu sangat besar sekali dan sulit untuk turun begitu. Nah ini yang kemudian dana berjaga-jaga tidak bisa langsung dialihkan untuk pensiun. Mereka memikirkan bagaimana makan hari. Karena toh ada dana pensiun juga ya, tapi kemudian perlu ditambahkan atau enggak gitu ya. Ya, betul. Oke, kalau gitu Mas Misbakun terakhir, kalau misalnya ini kan banyak sekali ya pertanyaan dari publik juga. Kira-kira nih dilaksanakannya kapan? Peraturannya kan sudah jelas. Tinggal peraturan di undang-undangnya sudah jelas bahwa akan adakan pungutan tambahan untuk dana pensiun itu. Nah, tinggal pada POJK-nya, RPP POJK-nya seperti apa? Rancangan RPOJK-nya. Nah, ini kan harus diharmonisasi. Nah, ini yang kita tunggu. Berarti kapan dan besarannya ya? Iya, termasuk besaran, persentase. Baik. Yang sebenarnya yang menjadi isu itu adalah bagaimana nanti ke depan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap dana pensiun ini penting. Jangan sampai orang-orang Indonesia dengan life expectation-nya, umur harapan hidupnya makin tinggi, tapi setelah pensiun mereka bukan menjadi kelompok masyarakat yang terjamin kesejahteraannya, tapi justru mereka masuk dalam kategori kelompok masyarakat yang ditopang oleh negara lain. Baik, tapi selain yang terpenting juga untuk meningkatkan kesadaran, tapi juga siapa yang mengelolanya itu juga paling penting sebenarnya Mas Misbakun agar tidak salah. Kalau urusan mengelola itu kan nanti urusan yang berbeda. Oke, baik. Karena apa nanti jaminan ini kan semacam polis kan, semacam dana pensiun. Nah, nanti kita siapkan penjaminan dana pensiunnya juga perlu. Baik, baik. Supaya terjamin. Karena apa? Simpanan perbankan kita siapkan, polis asuransi kita siapkan. Kalau perlu kita bikin undang-undang mengenai penjaminan dana pensiun. Supaya masyarakatnya terjamin. Siapa yang bertanggung jawab? Negara. Nah, ini sebagai ide kan, sebagai gagasan supaya apa? Masyarakat itu circle-nya jaminan negara itu, kehadiran negara itu dirasakan secara utuh menyeluruh di sektor keuangan. Mas Misbakun, terima kasih juga Mas Tauhid Ahmad sudah berbagi pandangan soal adanya dana pensiun tambahan. Terima kasih, selamat malam.